Suatu ketika Xia Yao ragu, benarkah? Duduklah, dan aku akan mentransfer roh ini kepadamu. Lin Tian tersenyum dan berkata, dan begitu Xia Yao menatap mata besar, transfer. Ya, biarkan Anda memiliki lebih dari satu roh, tetapi proses ini akan menyakitkan. Bisakah kamu menanggungnya? Lin Tian bertanya sambil tersenyum. Zheng Xiaoyao belum pernah mendengar bahwa seseorang dapat memiliki lebih banyak roh suci. Setelah mendengar ini, mata seluruh orang menjadi cerah, dan dia terbiasa menderita setiap hari. Maka dia berkata, ayolah, Tuhanku. Bagaimanapun, saya telah mengalami semua rasa sakit. Ini sekali riang mengepalkan gigi. Lin Tian tersenyum lalu meletakkan tangannya di atas keramik. Setelah beberapa saat, bayangan roh muncul. Zheng Xiaoyao tercengang, dan bayangan roh itu hanya satu bintang, tetapi Zheng Xiaoyao masih menantikannya. Bagaimanapun, dia sekarang adalah tubuh hantu dan tidak memiliki roh. Lin Tian meletakkan roh itu di kepala Zheng Xiaoyao, dan kemudian roh itu melayang di atas kepalanya, dan bahkan sedikit pun akan masuk ke tubuh Zheng Xiaoyao. Zheng Xiaoyao segera merasa kepalanya telah tertusuk sesuatu, dan seluruh orang berteriak dengan sangat keras. Menahan. Lin Tian menegur, begitu suara rahmat riang mengatupkan gigi, dewasa, saya bisa menahan diri. Setelah itu, Lin Tian mengeluarkan satu lagi dari keramik lain, dan Zheng Xiaoyao terkejut melihat dua roh yang berbeda dan berkata, bisakah kita berkumpul? Ya, itu tergantung pada daya tahanmu. Ayolah. Zheng Xiaoyao membuat semua rencana, dan Lin Tian mulai menyuntikkan, dan Zheng Xiaoyao berteriak lagi. Pada saat ini, dua kekuatan mulai menyelinap masuk, dan Lin Tian tidak berhenti sampai semua barang keramik keluar. Ketika dia meletakkannya di kepala Zheng Xiaoyao, ada ribuan roh kudus di kepala Zheng Xiaoyao. Tetapi beberapa roh yang sama perlahan-lahan bergabung, dari satu bintang menjadi dua, atau menjadi tiga. Beberapa dari mereka unik, dan mereka menyimpan satu bintang. Lin Tian menyaksikan dalam diam, sampai 1 jam kemudian, rasa sakitnya hilang, dan dia melepaskan roh sucinya. Namun, ketika dia melihat ratusan roh kudus di kepalanya, dia menatap, ini. Dulu ada lebih dari 1000, tetapi yang sama akan bergabung dan kemudian maju. Lin Tian menjelaskan. Zheng Xiaoyao bersemangat untuk waktu yang lama dan berkata, Tuanku, Anda benar-benar kuat. Lin Tian tersenyum dan berkata, meskipun roh ini tidak maju, saya akan terus membantu Anda nanti. Terima kasih banyak, Tuanku, kata Zheng Xiaoyao. Lin Tian berkata, Anda harus tinggal di sini sebentar. Aku akan membiarkanmu keluar dan melakukan sesuatu kalau begitu. Ya, Tuanku. Lin Tian baru saja keluar dari lukisan itu, dan di luar gelap. Melalui jendela, Lin Tian melihat banyak orang berkumpul di lantai bawah, dan bahkan mendengar segala macam suara. Lihat, ayah dan anak Bujia, berdiri di sana, tidak bergerak. Beberapa orang mengolok-oloknya dan yang lain mengolok-oloknya. Saya tidak menyangka mereka punya banyak uang, dan mereka harus mendengarkan dokter. Tidak mungkin, Tuan Muda Bu ini menjadi gemuk seperti ini sejak dia kembali dari ekspedisi itu, dan kekuatannya tidak berguna. Cukup miskin. Ketika orang-orang berbicara, Lin Tian menatap pria gemuk itu. Saat ini, pria gemuk itu memiliki kaki yang mati rasa. Lagi pula, dia terlalu berat, tetapi dia masih mengertakkan gigi. Dan satu sisi Bu Feng khawatir, kamu baik-baik saja? Ayah, aku baik-baik saja. Naga kain menggerogoti giginya, tetapi angin kain sedang terburu-buru. Dia berteriak kepada Su Jing di penginapan, gadis kecil ini, biarkan leluhurmu membantumu dengan cepat. Su Jing sedikit mengasihani mereka, tetapi dia masih berkata, kakekku berkata, itu pasti suatu malam. Dengan cara ini, saya akan berdiri selama 10 hari dan membiarkan putra saya beristirahat, apakah Anda? Su Jing tidak tahu bagaimana memutuskan, tetapi Liu Yunfeng di sisi lain memandang Su Jing, gadis kecil, apakah Anda ingin berbicara dengan leluhur Anda? Su Jing ingin bertanya, tetapi Lin Tian berkata kepadanya, biarkan mereka terus berdiri. Su Jing Leng selanjutnya dengan cara yang memalukan, kata kakekku, biarkan kamu terus berdiri. Begitu kata-kata ini keluar, banyak orang berpikir bahwa Lin Tian terlalu kejam, dan yang diinginkan Lin Tian adalah efek ini, jika tidak, semua orang berpikir bahwa mereka pandai menggertak, dan bagaimana mencampur adukannya nanti. Selain itu, suara Lin Tian masih berdering di penginapan. Jika kamu tidak bisa mendukungnya, kamu bisa menyerah sekarang. Mendengar ini, Bruce menggelengkan kepalanya. Saya tidak akan menyerah. Bu Feng berteriak ke penginapan, adik kecil, aku salah sebelumnya. Saya minta maaf kepada Anda. Tolong biarkan anakku pergi. Dia akan mati jika dia terus seperti ini. Jika aku mati, aku akan menyelamatkan. Lin Tian berkata, biarkan semua orang menarik napas, dan mata Bu Feng merah. Tetapi dia tidak bisa bergerak, hanya melihat bulung itu bergetar. Liu Yunfeng menghela nafas ketika dia melihat ini, tetapi penjaga toko berkata pada dirinya sendiri, pria kecil ini benar-benar kejam. Tidak hanya penjaga toko Tong, tetapi juga banyak orang berpikir Lin Tian terlalu kejam, dan Lin Tian mengabaikannya. Dengan cara ini, sampai tengah malam, ada lebih sedikit orang di sini, dan ayah dan anak Bujia masih berdiri di sana.
Tetapi naga itu perlahan-lahan kehilangan akal sehatnya, dan bahkan lubang hidungnya mulai berdarah. Bu Feng kaget. Bagaimana kabarmu? Adegan ini membuat takut semua orang, dan Li Yunfeng buru-buru bertanya, apa kabar? Ah, aku baik-baik saja. Bruce mengatupkan giginya, tapi Bu Feng panik dan berteriak ke penginapan lagi, adik kecil, aku mohon. Jika Anda memiliki masalah, datanglah kepada saya. Saya bersedia menanggung segalanya. Orang-orang tidak menyangka bahwa mereka akan jatuh ke level ini dengan mengandalkan fakta bahwa tuan kota adalah kakak laki-laki dan mengabaikan angin kain orang lain. Sebagai penguasa kota, Liu Yunfeng menangis ke penginapan dengan sakit hati di wajahnya, adik laki-laki, maafkan dia, bagaimanapun juga dia masih kecil. Bu Feng juga berkata, itu salahku sebelumnya, itu bukan urusannya. Tolong jangan mengganggunya lagi. Tetapi Lin Tian tidak berbicara, dan Su Jing khawatir. Sebagai untuk Bruce, dia berkata, ayah, aku akan bertahan. Tapi kamu akan mati seperti ini, kata Bu Feng. Lebih baik mati daripada hidup seperti babi setiap hari. Bruce mengatupkan giginya dengan kuat, tetapi orang-orang tertarik dengan keinginan Bruce, tetapi mereka tidak bisa menggerakkan Lin Tian. Dengan cara ini, itu berlangsung sampai subuh, dan Bruce sudah pucat, kakinya kaku, mulutnya penuh darah, matanya kabur, seolah-olah tubuhnya bukan miliknya. Bu Feng sudah menjadi pria yang menangis, dan dia berteriak, kamu baik-baik saja, nak? Ayah, aku baik-baik saja. Wajah Bu Feng sangat jelek, dan Li Yunfeng sedang terburu-buru, sampai hari benar-benar cerah, Lin Tian diturun dari lantai atas. Semua orang memandang Lin Tian. Lihat, ini dia dokter. Su Jing juga buru-buru datang ke tepi hutan untuk memohon, leluhur, dia menyedihkan. Lin Tian tidak berbicara. Sebaliknya, dia datang ke keluarga Kain dan melihat angin kain dan berkata, kamu bilang, tidak baik menunggu hari ini kemarin. Saya harus berjuang. Saya salah. Saya benar-benar salah. Saat ini, Bu Feng berharap dia tidak bisa memegang tangannya, tetapi Liu Yunfeng di satu sisi membantunya dan berkata, adik laki-laki, sebenarnya, adik laki-laki bela diri saya tidak buruk sifatnya, dan dia tidak pernah menyakiti orang, dan dia telah melakukan banyak perbuatan baik di saat-saat biasa. Lin Tian menjawab, saya tidak ingin mendengar tentang dia. Sikap dingin Lin Tian mengejutkan semua orang, tetapi Bu Feng berkata dengan tergesa-gesa, anakku seperti ini, bagaimana kamu bisa menyelamatkannya? Aku akan menyelamatkannya sekarang, tapi jangan ganggu aku sementara itu. Lin Tian selesai berkata, sebuah kekuatan menyeret naga kain, lalu kembali ke kamar, menutup pintu. Orang-orang bertanya-tanya apakah Lin Tian benar-benar mampu memecahkan daging dan penyakit aneh Bruce. Saat ini, Bruce dibaringkan di tanah, dan Lin Tian berdiri di depannya dan berkata, katakan padaku, bagaimana kamu bisa terkena penyakit ini? Saat ini, Bruce duduk di tanah dan berkata, sekitar setengah tahun yang lalu, ada peta harta karun yang aneh di kota. Dikatakan bahwa beberapa rune dan elisir berharga dapat ditemukan. Jadi saya mencari dengan sekelompok teman. Akhirnya, saya menemukan istana bawah tanah harta karun itu. Tetapi ketika kami sampai di sana, tubuh kami mengembang dan kami sangat sedih. Lalu kami mundur. Lalu, ketika saya kembali, beberapa orang meninggal, dan hidup saya sedikit lebih besar. Tetapi saya selalu ingin makan, dan tubuh saya menjadi gemuk dari hari ke hari, dan saya tidak bisa menggunakan kekuatan. Bron itu menjelaskan. Lin Tian berjongkok, meletakkan tangannya di bahunya, dan kemudian melihat ke dalam tubuhnya, dan kekurangan Dragon Ki berkata, bisakah kamu benar-benar memperlakukanku? Jangan bicara. Sisi lain harus diam, tetapi Lin Tian tidak menemukan kelainan apapun setelah dia menyadari bahwa dia berenang di tubuh sisi lain, yang membuatnya bertanya-tanya, aneh, tidak ada kelainan. Ketika Lin Tian berencana untuk mencoba lagi, dia menemukan bahwa ada titik hitam lemah di Dewa Yuan di sisi lain, dan titik hitam kecil itu melepaskan kekuatan aneh di sana. Keingintahuan Lin Tian meresap ke masa lalu. Dia melihat bahwa bintik hitam kecil ini adalah serangga kecil, dan penampilan serangga kecil ini seperti ulat hitam, tetapi tersembunyi di Yuanshan, yang sulit ditemukan. Cacing pipih. Lin Tian tidak menyangka bahwa orang inilah yang mempermainkan. Jadi Lin Tian menggunakan teknik menjebak hewan untuk mengeluarkannya sedikit. Akhirnya, Lin Tian memegangnya di satu tangan dan menyimpannya, sementara kain naga langsung kehilangan berat badan. Tidak hanya itu, kekuatan tubuh juga bisa digunakan, yang mengejutkan Bruce. Ini. Ya, ambil cuti beberapa hari dan kamu akan pulih sepenuhnya. Lin Tian berkata, dan naga itu sangat berterima kasih. Terima kasih, dokter. Jadilah pria yang baik di masa depan. Lin Tian berkata kepadanya, dan Bron berkata, saya akan. Setelah itu, Bruce dengan senang hati pergi, dan Lin Tian membuka tangannya dan menatap hal kecil itu, katakan, mengapa kamu ada di istana bawah tanah? Tuanku, saya datang ke sana dari celah. Petak? Ya, istana bawah tanah memiliki celah yang menghubungkan dunia kita. Ketika saya datang, saya tidak bisa kembali. Makhluk kembung itu berkata dengan menyedihkan. Lalu kenapa kamu lari ke tubuh orang lain?
Lin Tian bertanya, dan serangga itu berkata dengan gelisah, sekelompok dari mereka berlari masuk, dan saya ingin meninggalkan istana bawah tanah melalui tubuh orang ini, jadi setelah memasuki tubuhnya, saya akan tidur dengan nyaman. Kamu pergi tidur sendirian dan hampir membunuh orang lain. Lin Tian menghela nafas, dan serangga itu berkata dengan muram, aku tidak bermaksud begitu. Baiklah, ikuti aku nanti. Lin Tian berkata, dan serangga itu bergumam, saya tidak bisa hidup tanpa aura terus-menerus. Ini bukan hanya aura. Buat saja formasi untukmu. Dengan itu, Lin Tian memasukkan serangga itu ke dalam lukisan itu dan membuat susunan dalam lukisan itu. Dalam pertempuran ini, serangga kecil itu sangat senang, kemudian menjadi sedikit lebih besar, dan akhirnya menjadi ukuran kepalan tangan. Yang dulu yang tapi penasaran bertanya, ini hal apa? Bug yang menarik. Lin Tian selesai, biarkan Zheng Xiao menonton, dan kemudian Lin Tian meninggalkan lukisan itu. Saat ini, sedang ramai di bawah penginapan, karena pemulihan Bruce Lee membuat orang percaya bahwa keterampilan medis Lin Tian sangat kuat. Begitu banyak orang ingin mengundang Lin Tian, tetapi mereka dihentikan oleh Su Jing. Adapun Bu Feng, dia ingin mengirim sesuatu ke Lin Tian, tetapi dia masih dihentikan. Bu Feng harus meminta bantuan Liu Yunfeng, dan Liu Yunfeng datang ke kamar Lin Tian untuk mencari Lin Tian. Adik kecil, bisakah kamu masuk? Masuk. Setelah Liu Yunfeng masuk, dia mengeluarkan tas luar angkasa. Ada banyak batu warna-warni di sini, yang seharusnya menjadi hadiah dari keluarga Kain. Lin Tian melihatnya, dan menemukan bahwa jumlahnya cukup banyak, lalu dia berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa, saya akan menerimanya. Liu Yunfeng berkata dengan gembira, datanglah ke rumah tuan kota dan mengobrollah dengan baik. Akan ada kesempatan. Liu Yunfeng baru saja berbalik dan pergi, tetapi Su Jing kembali dan bertanya-tanya, bagaimana kamu bisa menerima sesuatu, leluhur? Mengapa kamu tidak mengambilnya dari seseorang? Lin Tian tertawa dan menyimpan tas itu. Su Jing berseru, kakek, jika kamu menghasilkan uang seperti ini, kamu akan menjadi orang terkaya di Kyushu dalam beberapa hari. Apa menurutmu aku kekurangan uang? Lin Tian bertanya sambil tersenyum, dan Su Jing ragu-ragu, ini. Saya ingin uang, kapan saja. Lin Tian selesai, tetapi Bai Jue di luar berteriak, orang-orang di bawah menangis untuk menemui dokter. Lin Tian memikirkannya dan berkata, mari kita lanjutkan memilih 10. Dengan itu, Lin Tian turun ke halaman, dan penjaga toko anak terus membiarkan semua orang pergi satu demi satu. Sekitar 1 jam kemudian, Lin Tian merawat 10 orang, dan kemudian mengambil mood untuk berbelanja. Su Jing dan Bai Jue mengikuti, tetapi ketika Su Jing melihat Lin Tian pergi jauh-jauh keluar kota, dia penasaran dan bertanya, kemana kita akan pergi, leluhur? Aku akan pergi ke suatu tempat. Su Jing dan Bai Jue ingin tahu kemana harus pergi, tetapi Lin Tian tidak banyak bicara, jadi dia langsung pergi keluar kota. Sekitar setengah hari kemudian, mereka sampai di benteng yang sunyi. Masih banyak orang yang tinggal di sini, tetapi beberapa dari mereka bersifat fisik dan tidak memiliki kekuatan roh sama sekali. Bagaimana itu bisa terjadi? Alis Lin Tian berkerut, dan Su Jing bertanya-tanya, kakek, apa ini? Kembali ke rumah. Lin Tian mengucapkan 2 kata ini, dan Su Jing berkata dengan heran, apa? Ini sarang bandit? Tetapi, Lin Tian bertanya-tanya, nenek moyang keluarga ini memiliki semua jenis roh kudus, dan mereka sangat kuat. Sekarang, mengapa mereka begitu tertekan? Su Jing bergumam, mungkin setelah perang itu, keturunan mereka menjadi seperti orang biasa, tidak dilahirkan dengan roh kudus. Lin Tian tidak berpikir begitu. Bagaimanapun, roh kudus lahir. Ini semacam warisan darah dan tidak akan hilang tiba-tiba. Jadi Lin Tian melanjutkan, dan kemudian sekelompok gangster kecil keluar dan menghentikan Lin Tian dan yang lainnya. Tidak ada pengakuan. Pemimpin itu menunjuk Lin Tian dan yang lainnya dengan tongkat, seperti pengemis. Lin Tian menatap orang-orang ini dan berkata, saya ingin melihat patriark Anda. Ketika mereka mendengar bahwa orang-orang ini ingin melihat patriark, mereka saling memandang satu persatu, sementara pemimpin berkata seperti, menurutmu, siapa menurutmu? Jika Anda ingin melihat pemimpin klan kami, Anda dapat melihatnya. Ketika Su Jing mendengar ini, dia segera membalas, wah, sudah kubilang bahkan jika patriarkmu melihatnya, dia harus sopan padanya. Begitu kata-kata itu keluar, orang-orang itu saling memandang dan tertawa. Seseorang berkata kepada pemimpinnya, Saudara Hou Bing, Anda tahu, gadis kecil ini memiliki suara yang gila. Hou Bing, pria terkemuka, meletakkan tongkat di tanah, menyingsingkan lengan bajunya dan berkata sambil tersenyum, gadis kecil, apakah menurutmu keturunan kita mudah ditipu? Roh bintang 7 Su Jing terbuka, dan wajah orang-orang ini segera berubah. Setelah itu, Bing segera merapikan lengan bajunya, lalu berkata dengan canggung, gadis ini, katamu, tidak bisakah kamu berbicara dengan baik? Apakah Anda harus melakukannya? Su Jing tidak menyangka orang-orang ini akan begitu dinasihati dan berkata, aku belum membawa kami menemui patriarkmu. Kemudian Bing tersenyum canggung, ambil. Setelah itu, Hou Bing berkata, ayo pergi, saudara-saudara, bawa semua tamu ke lembah tempat patriark kita berlatih. Iya.
Orang-orang ini segera memimpin, dan Bai Jue memandang Su Jing dan berkata, aku tidak berharap kamu menakut-nakuti mereka dengan gerakan ini. Saya pikir semua orang dari generasi selanjutnya sangat bermoral. Tanpa diduga, mereka semua menasihati setelah ketakutan. Su Jing berkata dengan bangga. Bai Jue tidak menyangka bahwa keturunannya, yang pernah menjadi keluarga kuat di Shui Guo, akan menjadi bandit dan pengemis. Sementara kedua orang ini berpikir, beberapa orang pertama tiba-tiba berjalan ke hutan di depan mereka, dan kemudian menghilang. Su Jing terkejut dan mengejar mereka, tetapi ternyata mereka tidak ada di sana, dan ada kabut di sekitar mereka. Lin Tian tertawa. Sepertinya orang-orang ini tidak bodoh. Su Jing bertanya-tanya, apa maksudmu, leluhur? Kami sedang dalam formasi mereka. Lin Tian menjelaskan, dan kemudian Bing dengan sombong berkata dalam kegelapan, kalian, apakah Anda benar-benar berpikir kami telah mengenali Anda? Su Jing berkata, licik. Kemudian Bing dengan bangga berkata, gadis kecil, jangan mengira kamu memiliki 7 bintang roh kudus, kami tidak dapat membantumu. Itu hal yang bagus. Bahwa Su Jing menolak untuk menerima jalan, lalu keributan es membuka jalan, dapat menjebakmu, mengapa aku ingin masuk? Yang lain berkata, ya, kami tidak bodoh. Su Jing berkata, jangan biarkan aku keluar, atau aku akan menjagamu. Keluar? Apakah Anda pikir Anda bisa keluar? Hou Bing tertawa, dan Su Jing bersenandung, kakekku adalah Master Arai. Susunan kecil semacam ini tidak berarti banyak baginya. Kecil. Saya khawatir Anda tidak tahu susunan kami. Tidak masalah untuk menjebak semangat 8 bintang. Itu setelah es dengan cara percaya diri. Su Jing tidak berpikir begitu. Dia berkata kepada Lin Tian, biarkan mereka melihat betapa kuatnya kamu, kakek. Setelah itu es melihat Su Jing untuk tidak menyerah tersenyum lebih keras, naif. Yang lain tertawa satu persatu, tetapi Lin Tian sangat tenang dan berkata kepada Su Jing, ikuti aku. Iya. Kedua orang itu berbicara serempak, dan kemudian mengikuti Lin Tian, yang membawa mereka berjalan di hutan dan dapat menemukan jalan keluar dengan lancar. Ketika mereka keluar, sekelompok orang masih menatap beberapa orang di Lin Tian, terutama setelah itu, es tergagap, tidak mungkin, bagaimana kamu bisa baik-baik saja? Saya telah mengatakan bahwa itu leluhur saya adalah Master Arai. Jangan percaya. Bagaimana kabarmu sekarang? Su Jing segera melepaskan roh 7 bintang, dan kemudian menerapkan aliran air bunga plum, dan beberapa orang jatuh dalam sekejap. Orang lain terkejut, jadi Hou Bing mengeluarkan jimat dan melemparkannya ke langit. Jimat itu terbang ke udara dan segera berubah menjadi api. Di hutan, ada banyak orang Houzu, yang berjaga satu persatu. Pada saat yang sama, panah otomatis menghadap Lin Tian dan yang lainnya. Hou Bing bersemangat dan berkata, bagaimana Anda tahu Houzu kami kuat? Kemudian sebuah suara datang dari kerumunan, apa yang terjadi? Kemudian Bing dengan puas berkata, inilah patriark kita. Anda sudah selesai. Selesai berkata, setelah es membawa seseorang untuk berlari, masih ingin mengundang bom jalan, kepala klan, seseorang mengganggu di sini tanpa izin. Pada saat ini, pos kuno muncul, dan dia mencoba bertanya kepada seseorang, dia segera berhenti. Setelah itu, Bing segera menunjuk ke Lin Tian dan yang lainnya, itu mereka. Mereka mendobrak kami tanpa izin dan melukai beberapa murid kami. Alisnya berkerut, apakah itu? Su Jing segera berkata, nanti patriark, kakekku ingin mencarikanmu sesuatu, tetapi klanmu, segala macam kesulitan, masih menipu kami ke dalam barisan. Jika bukan karena kakekku, aku akan terjebak di dalamnya selamanya. Saat itu, dia langsung menatap Hou Bing dengan marah dan berkata, ada apa? Hou Bing merasa tidak enak, tapi dia masih pemalu. Kami pikir mereka di sini untuk membuat masalah, jadi kami ingin menghentikan mereka. Kemudian Gu dengan marah meraihnya dan berkata, mereka adalah tamuku, tahu? Tamu terhormat? Kemudian, Gu melempar es tepat di depan Lin Tian dan yang lainnya. Kemudian dia dengan hormat berkata, semuanya, mereka akan melakukan apapun yang kamu inginkan. Kemudian, es ketakutan dan bergegas ke keadaan darurat. Ketua, saya juga membuat keputusan ini demi keselamatan keluarga saya. Orang lain juga berlutut untuk memohon belas kasihan, dan kemudian alis kuno mengerutkan kening. Jika kamu bertanya, tolong tanyakan pada adik kecil ini, jangan tanya aku. Setelah itu, Bing memandang Lin Tian dengan murung. Ini salahku. Ada apa denganku? Adapun yang lain, mereka tidak bersalah. Orang-orang itu berteriak, Saudara Hou Bing, kami bersedia dihukum bersamamu. Benar, Saudara Hou Bing. Kami bertanggung jawab atas barang. Kamu bukan satu-satunya yang menderita. Hou Bing menatap orang-orang. Diam, apapun yang kamu katakan. Dengan itu, Hou Bing menatap Lin Tian, lalu mengeluarkan belati dan menunjuk dirinya sendiri dan berkata, bagaimana kalau saya menukar hidup saya untuk keselamatan mereka? Orang-orang tidak menyangka bahwa Hou Bingwood menggunakan kematian untuk meminta pengampunan, tetapi orang-orang dari keluarga Hou terdekat hanya bisa menghela nafas satu persatu. Penampilan kuno itu jelek, tetapi dia tidak bisa memihak, hanya menghela nafas. Su Jing tercengang.
Dia tidak menyangka keturunannya begitu takut mati. Lin Tian menatap Hou Bing dan berkata, kamu bersedia menanggung hukuman? Ya, kematian baik-baik saja. Biarkan saja mereka pergi. Es belakang ini, sama sekali tanpa penampilan tadi, memiliki semacam pahlawan yang terlihat seolah-olah dia sudah mati. Lin Tian berkata sambil tersenyum, baiklah, saya harap Anda bisa melakukan apa yang akan saya katakan nanti. Tentu. Lin Tian mengangguk, lalu berjalan ke belakang es, dan orang-orang bertanya-tanya bagaimana Lin Tian akan menghukumnya. Bahkan Su Jing membuka matanya untuk melihat apa yang akan dilakukan Lin Tian. Pada saat ini, Lin Tian tiba di depannya. Dengan lambaian tangannya, belati terbang dari tangan es belakang ke telapak tangan Lin Tian. Semua orang di ruangan itu tercengang. Mereka bertanya-tanya bagaimana belati Hou Bing terbang ke telapak tangan Lin Tian. Ini, kata Hou Bing. Lin Tian berkata, jika aku ingin membunuhmu, itu sangat sederhana. Semua orang dari keluarga di belakang layar ketakutan dengan kemampuan Lin Tian. Lin Tian membuang belati ke samping dan berkata, hari ini kamu berhutang nyawa padaku. Ketika aku membutuhkanmu, kamu tidak bisa bertobat. Ketika mereka mendengar ini, mereka tahu bahwa Lin Tian telah melepaskan Hou Bing. Kemudian Bing sangat berterima kasih, dan bahkan langsung berkata, selama kamu tidak menyakiti mereka, aku tidak akan menyesalinya. Setelah berkat Lin Tian, dia pergi ke zaman kuno, dan kemudian orang-orang kuno dengan hormat berkata kepada Lin Tian, Tuan Lin, saya tidak tahu angin apa yang membawa Anda ke sini. Aku ingin berbicara denganmu sendirian, oke? Lin Tian bertanya, dan Gu menjawab, ya, tolong ikuti saya. Setelah itu, kemudian orang-orang kuno membawa Lin Tian pergi. Kemudian orang-orang bertanya-tanya siapa Lin Tian dan mengapa patriark mereka begitu sopan kepada Lin Tian. Kakak Hou Bing, terima kasih barusan. Satu orang berterima kasih, yang lain berterima kasih. Tetapi Hou Bing mengerutkan kening, terima kasih, dan terima kasih juga. Terima kasih untuk anak itu? Orang tidak mengerti, dan kemudian Es tidak bodoh. Dia tahu bahwa jika Lin Tian melakukannya, dia akan menyelesaikan dirinya sendiri sebelum patriark dan yang lainnya datang. Tetapi Lin Tian tidak melakukannya, jadi kemudian Bing berseru, kekuatannya sangat kuat. Jika dia melakukannya, kita akan mati lebih awal, tetapi kita tidak dapat mendukung sekarang. Kata-kata ini untuk membuat orang bangun, beberapa orang juga bergumam, ya, belati itu direnggut dari saudara Hou Bing dalam sekejap, yang terlalu cepat. Namun, Hou Bing mengerutkan kening. Selain itu, ketika saya sampai di tangannya, saya masih tidak bisa mengendalikan belati saya, artinya, senjata ajaib yang saya sempurnakan menjadi miliknya. Ketika mereka mendengar ini, mereka bahkan lebih terkejut. Kemudian Bing bergumam, bocah ini, tidak sesederhana itu. Kalau begitu saudara pesta, akankah dia membiarkanmu melakukan sesuatu yang berbahaya di masa depan? Beberapa orang khawatir, tetapi Hou Bing berkata, dia banyak berhubungan dengan patriark. Saya pikir dia seharusnya tidak. Ayo pergi dan lihat. Disarankan agar nanti Bing Gen membawa semua orang bersamanya. Setelah beberapa saat, orang-orang datang ke sebuah gua, tetapi gua ini adalah area terlarang Houzu. Hanya pemimpin klan dan tetua yang diizinkan masuk. Oleh karena itu, Hou Gu berkata kepada Lin Tian, Tuan Lin, ini adalah area terlarang keluarga kami. Aku khawatir kamu hanya bisa masuk bersamaku sendirian. Oke, aku akan masuk. Setelah Lin Tian selesai, dia meminta Su Jing dan Bai Jue untuk menunggu di luar. Namun, orang-orang dari kelompok etnis kemudian bertanya-tanya mengapa pemimpin klan mereka mengundang Lin Tian untuk pergi ke daerah terlarang. Adapun pasca zaman kuno, dia memimpin Lin Tian ke dalam gua dalam sekejap, dan kemudian orang kuno itu berkata, Tuan Lin, menurut prinsipnya, orang luar tidak bisa masuk ke sini, tapi saya membawa Anda masuk sebagai pengecualian karena Anda banyak membantu kami terakhir kali. Lin Tian berkata, sebenarnya, saya tidak banyak membantu. Ya, 2 miliar lebih batu berwarna-warni bisa membuat kita hidup selama beberapa tahun. Kemudian, dia menjelaskan, dan Lin Tian bertanya-tanya, berapa tahun kamu akan hidup? Kemudian Gu berseru, sejujurnya, kami memiliki segel di area terlarang, dan segel ini adalah salah satu retakan di tahun itu, dan retakan ini telah mengembang sedikit lagi. Keluarga kami takut itu akan retak lagi dan menarik makhluk mengerikan yang tak terhitung jumlahnya, jadi nenek moyang kami mengatur susunan, tetapi perlu mengkonsumsi banyak batu berwarna-warni. Ketika Lin Tian mendengar ini, dia terkejut. Jika ada masalah, kamu harus pergi ke penguasa negara air. Dia dapat membantu Anda menyelesaikannya. Bahkan, kita tidak ingin mempermasalahkannya, apalagi membiarkan Tuhan tahu. Mengapa? Dikatakan bahwa raja makhluk-makhluk itu tidak terbunuh, dan dia melarikan diri dan membuat masalah di dunia. Jika dia tahu ada celah di sini, dia pasti akan datang untuk menghancurkannya. Raja. Ya, ada banyak retakan di negara air pada tahun-tahun itu, dan ada banyak makhluk aneh yang kehabisan retakan ini. Keluarga kami bertempur dengan negara air dan akhirnya membunuh banyak dari mereka. Tetapi salah satu raja melarikan diri. Nenek moyang kita mengejar dan membunuhnya sepanjang waktu, tetapi dia melarikan diri.
Sampai 10.000 tahun yang lalu, ketika jejaknya menghilang sepenuhnya, keluarga kami tidak mendapat kabar tentang dia, tetapi dia pasti masih memiliki keberadaan. Lin Tianming berkata, itulah yang terjadi. Ini masalah besar. Tolong rahasiakan. Kemudian zaman kuno memohon, tetapi Lin Tian berkata, mengapa kamu percaya padaku? Dia ragu-ragu, karena kamu tidak memiliki kekuatan roh, tetapi aku bisa merasakan kengerianmu, jadi kamu tidak boleh menjadi orang yang sederhana. Kau tidak takut padaku dan raja? Lin Tian bertanya sambil tersenyum, lalu Gu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, jika saya telah menghubungi raja itu, saya akan mengirimkan nafas yang unik, yang dapat dirasakan oleh keluarga kami. Ketika Lin Tian mendengar ini, dia bertanya sambil tersenyum, bisakah Anda menunjukkan celahnya? Silahkan. Pihak lain segera memimpin Lin Tian ke depan, sampai setelah beberapa saat, Lin Tian melihat formasi besar. Pada saat yang sama, ada sekelompok orang tua dalam pertempuran ini. Tergantung pada usia mereka, beberapa dari mereka berusia puluhan ribu tahun dan dapat mati kapan saja. Ada juga beberapa yang telah menjadi abadi, tetapi mereka menyegel kekuatan mereka sendiri dan telah duduk di sana, bertahan di sini. Tetapi ketika orang-orang ini melihat orang luar seperti Lin Tian, mereka segera saling memandang, dan seseorang bertanya, siapa pria ini di zaman kuno? Kemudian Gu berkata kepada lelaki tua berambut putih yang bertanya, kakek, inilah lelaki yang menyuruhmu memberi kami batu warna-warni. Ketika mereka mendengar ini, mereka sedikit mereda, dan kemudian Gu memperkenalkan Lin Tian, ini adalah orang tua dari keluarga kami. Lin Tian memandang orang-orang tua itu dan berkata setelah formasi, apakah layak kamu tinggal di sini sepanjang tahun dan mengorbankan hidupmu untuk melindungi tempat ini? Orang-orang tercengang, dan kemudian Gu tidak menyangka Lin Tian akan menanyakan pertanyaan seperti itu, tetapi lelaki tua berambut putih itu berkata, makhluk-makhluk ini sangat mengerikan, dan keluarga kita kemudian telah melemah. Jika mereka tidak bertahan, mereka akan datang lagi, dan negara air ini akan benar-benar selesai. Orang-orang mengangguk, dan kemudian Gu menatap Lin Tian Dao, ini adalah takdir kita. Takdir, Lin Tian tahu itu takdir. Beberapa hal ditakdirkan untuk melakukan ini. Tetapi Lin Tian tersenyum dan berkata, saya dapat membantu Anda menutup celah ini sepenuhnya. Apa? Semua orang terkejut. Bagaimanapun, mereka telah menekan celah ini selama ratusan ribu tahun melalui arai. Jika mereka tidak mengkonsumsi batu berwarna-warni dengan gila-gilaan, mereka akan membuat celah besar untuk waktu yang lama, bukan hanya satu celah mata di depan semua orang saat ini. Lin Tian menertawakan orang-orang yang terkejut. Kenapa, kamu tidak percaya? Anda yakin, Tuan Lin, Anda bisa menutup celah ini, dia berharap. Ya, kecil. Lin Tian menjawab, tetapi Hou Gu, seperti orang lain, menatap Lin Tian dengan aneh dan berpikir itu tidak mungkin. Jika saya tidak percaya, saya akan pergi. Lin Tian selesai, dan berencana untuk pergi. Kemudian Gu buru-buru menatap lelaki tua berambut putih itu. Biarkan dia mencoba, leluhur. Bagaimana jika dia berhasil? Yang lain juga ingin mencoba, lagi pula, selama ada secercah harapan, mereka tidak akan menyerah, jadi satu persatu menatap lelaki tua berambut putih itu. Orang tua berambut putih itu menatap Lin Tian setelah sekian lama, tolong. Lin Tian kemudian mendatangi mereka, dan mengabaikan susunan itu, dan datang langsung ke orang-orang ini. Menakuti orang-orang ini di tempat, Hou Gu terkejut di luar barisan dan berkata, ini, bagaimana mungkin? Pria tua berambut putih itu menatap Lin Tian dengan aneh. Anak muda, bagaimana Anda melakukannya? Arai, bagiku, adalah mainan. Setelah Lin Tian selesai berbicara, dia berjalan ke depan dan melihat retakan ditekan di tepi arai. Retakan itu berkedip seolah-olah akan retak kapan saja, dan Lin Tian menatapnya dan berkata, ini, sudah berapa lama? Ratusan ribu tahun. Orang tua berambut putih berkata, dan Lin Tian berkata, apakah selalu begitu besar? Para leluhur menyegelnya, dan kemudian hampir ditutup. Namun dalam beberapa tahun terakhir, ia mulai hidup kembali. Diperkirakan kekuatan arai menjadi lebih lemah. Lin Tianming berkata, begitu. Apakah kamu punya cara? Pria tua berambut putih itu bertanya, dan Lin Tian berkata, ya, tapi saya butuh beberapa bahan. Setelah itu, Lin Tian mencantumkan nama-nama materi dan memberikannya kepada Hou Gu. Dia mengeluarkan miliaran batu berwarna-warni dan memberikannya kepadanya. Jika Anda pergi ke kota dan membeli barang-barang ini, saya dapat membantu Anda menyelesaikannya. Setelah zaman kuno melihat batu-batu warna-warni ini, beberapa cara yang memalukan, biarkan kamu menghabiskan lagi. Tidak masalah. Aku akan membiarkanmu menebusnya nanti. Lin Tian tersenyum, dan kemudian Gu berkata dengan canggung, kamu bisa menebus apa saja. Silakan, dan bicarakan nanti. Kemudian, Gu Eunson berbalik dan pergi. Orang-orang itu mulai berbicara dengan Lin Tian. Pada saat yang sama, Lin Tian tahu dari pembicaraan mereka bahwa sejak perang terakhir, darah keturunan menjadi tipis. Beberapa dari mereka tidak dilahirkan dengan Roh Kudus, bahkan beberapa dari mereka lemah. Ini membuat Lin Tian penasaran dan bertanya, tahukah kamu mengapa?
Kerumunan menggelengkan kepala, dan leluhur tua itu berkata, menurut ajaran leluhur, itu seharusnya karena perang dengan makhluk-makhluk itu mempengaruhi darah kita. Lin Tian menebak bahwa ini seharusnya terjadi, dan kemudian bertanya, keturunanmu, yang pertama, maksudku, yang memiliki darah khusus ini dan dapat dilahirkan dengan Roh Kudus, dari mana mereka berasal? Semua orang menggelengkan kepala, jelas tidak tahu tentang ini, tetapi Lin Tian berpikir keras. Tidak lama setelah itu, lelaki kuno itu kembali dan memberi Lin Tian apa yang dia butuhkan. Lin Tian berkata kepada orang-orang, selanjutnya, saya ingin menggambar simbol yang cukup istimewa. Pada saat itu, kami membutuhkan semua orang untuk bekerja sama dan memberikan kekuatan untuk membiarkan celah itu saling berdekatan. Setelah orang-orang mengangguk, lelaki tua berambut putih itu juga berkata, jika Anda butuh sesuatu, katakan saja, kami akan bekerja sama dengan Anda. Lin Tian mengangguk, dan kemudian mulai menggambar rune, dan rune aneh berkedip di permukaan retakan. Awalnya, saya tidak melihat sesuatu yang istimewa tentang rune ini, sampai Lin Tian berkata kepada orang-orang, kamu menyerang rune ini. Serangan rune? Semua orang tercengang, dan Lin Tianan berkata, ya, semakin kuat kekuatannya, semakin baik, sehingga bisa sembuh dengan cepat. Semua orang saling memandang, jadi seseorang mencoba menyerang untuk pertama kalinya. Setelah serangan itu, rune itu memancarkan gaya tarik yang kuat, langsung menarik garis atas dan bawah. Ketika orang melihat ini, mereka menarik napas, jadi yang lain mencobanya, dan kemudian undian menjadi semakin cepat. Sampai retakan begitu besar sehingga benar-benar tertutup, semua orang berhenti dan sangat bersemangat. Pria tua berambut putih itu juga merasakan mulutnya yang utuh, seolah-olah sudah benar-benar hilang. Ini benar-benar hilang. Orang tua berambut putih itu sangat bersemangat, dan orang lain sangat senang. Adapun yang terakhir, dia bahkan menatap Lin Tian, kamu benar-benar dermawan keluarga kami. Orang-orang itu juga menghargai Lin Tian, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, saya harus menebusnya. Hou Gu dengan cepat berkata, tolong katakan. Dari mana keramikmu berasal? Lin Tian bertanya sambil tersenyum, dan lelaki kuno itu berkata, inilah yang ditinggalkan nenek moyang kita. Apakah mereka menggambarnya? Ya, ada banyak lukisan, tapi kita tidak bisa memahami rahasia di dalamnya, jadi kita hanya bisa digunakan sebagai dekorasi. Pos kuno cara malu. Lin Tian ragu-ragu, jika Anda tidak keberatan, saya akan membeli semuanya. Tapi Hou Gu berkata, jangan membelinya, kami akan memberikannya padamu. Orang lain mengangguk, dan lelaki tua berambut putih itu berkata, hal-hal itu tidak berguna bagi kami, tetapi lebih baik memberikannya kepadamu, yang juga merupakan kebaikan yang kami berutang padamu. Lin Tian berkata dengan senyum kasar, maaf merepotkanmu. Kemudian mereka membawa Lin Tian ke terowongan lain di area terlarang, dan di ruang rahasia di ujung terowongan, Lin Tian melihat banyak keramik. Keramik ini dilukis dengan berbagai lukisan kabur, dan Lin Tian meliriknya, awalnya diperkirakan setidaknya puluhan ribu, dan kemudian berseru, cukup banyak. Kemudian Gu segera meminta orang untuk membantunya mendapatkan tas luar angkasa, dan kemudian memberikannya kepada Lin Tian, yang kemudian berterima kasih padanya, terima kasih banyak. Pada saat ini, lelaki tua berambut putih menatap patung batu, dan ada banyak lukisan di atasnya, tetapi dia sedikit terkejut, apakah kamu menginginkan benda ini juga? Awalnya, Lin mengira itu hanya patung batu biasa, tetapi setelah menontonnya lama, dia mengerutkan kening dan terlihat berbeda. Aku menginginkannya. Orang-orang itu juga memberikan patung itu kepada Lin Tian, dan Lin Tian balas tersenyum pada kerumunan. Tidak apa-apa, aku akan pergi. Aku akan mengantarmu. Setelah pepatah kuno, dia mengirim Lin Tian keluar, dan kemudian orang-orang dari generasi selanjutnya, satu persatu, mengambil Lin Tian sebagai tamu terhormat, dan memberinya semua kerabat hadiah di sana. Akhirnya, setelah Lin Tian datang ke area terlarang, dia membawa Lin Tian keluar gunung bersamanya, dan kemudian Es dan yang lainnya mengikutinya. Setelah berjalan jauh, Lin Tian berkata sambil tersenyum, oke, kamu tidak perlu mengirimkannya. Aku akan pergi dulu. Hou Gu harus pergi, tetapi Hou Bing ragu-ragu, jika kamu memiliki sesuatu yang perlu aku lakukan di masa depan, datang saja ke sini untuk menemukanku. Lin Tian tersenyum dan berkata, begitu. Setelah itu, Lin Tian membawa Su Jing dan Bai Jue pergi, dan kemudian keajaiban Es, Patriark. Siapa dia? Orang yang sangat sulit. Kemudian Gu berpikir bahwa Lin Tian bahkan dapat memperbaiki retakan, dan mata seluruh orang itu aneh. Hou Bing ingin mengajukan lebih banyak pertanyaan, jadi dia bertanya kepadanya tentang asal-usul Lin Tian. Lin Tian sedang berada di jalan setapak saat ini, tetapi dia baru saja memikirkan patung batu itu, sementara Su Jing sangat aneh, kakek, mengapa kamu tidak bahagia? Bai Jue berkata dengan aneh, kamu tidak akan pergi ke area terlarang itu. Apakah Anda menemukan sesuatu yang mengerikan? Ketika Lin Tian melihat keduanya khawatir, dia berkata pada dirinya sendiri, bagaimana menurutmu? Ketika mereka melihat Lin Tian kembali normal, mereka langsung bertanya tentang situasi di dalam gua. Lin Tian tersenyum dan berkata, tidak ada, saya hanya berpikir ada sesuatu yang menarik. Menarik?
Su Jing tidak mengerti, tetapi Bai Jue ingin tahu, tetapi Lin Tian tidak memberitahu mereka, hanya berkata, "Oke, kembali ke kota." Dengan itu, Lin Tian berhenti berbicara dan langsung kembali ke kota. Ketika dia tiba di penginapan, Lin Tian sendiri memasuki lukisan itu dan mengeluarkan setumpuk keramik. Zheng Xiaoyao segera menjadi bersemangat, begitu banyak. "Nah, kamu sudah duduk." "Iya." Kemudian Lin Tian mulai memberi Zheng Xiaoyao kekuatan. Sampai beberapa hari kemudian, Lin Tian mengeluarkan roh yang dilukis di puluhan ribu keramik dan memberikannya kepada Zheng Xiaoyao. Ada ratusan roh kudus di atas kepalanya, dan banyak dari mereka telah mencapai lebih dari 7 bintang, bahkan 1 bintang 81. Hasil ini membuat Zheng Xiaoyao sangat puas. Dia menatap Lin Tian Dao dan berkata, "Terima kasih banyak." Lin Tian tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Sebaliknya, dia membiarkan Zheng Xiaoyao menunggu. Adapun Lin Tian, dia menemukan tempat yang tenang dan mengeluarkan patung batu itu. Ada beberapa gambaran sama roh kudus di atas batu, tetapi Lin Tian meletakkan tangannya di atas batu dan menutup matanya. Saat ini, ada segel di dalam patung batu itu. Kesadaran besar Lin Tian Qiang melewati segel dan memasukinya. Saat ini, ada seseorang di sini, dan orang ini membeku di sana, tidak bergerak, seolah-olah mati, tetapi seolah-olah hidup. "Aku tahu kamu masih hidup." Suara Lin Tian bergema di patung itu, dan pria itu tiba-tiba membuka matanya di ruang yang disegel oleh patung itu, dan kemudian melihat sekeliling. "Siapa kamu?" "Kamu tidak peduli siapa aku, kamu hanya perlu tahu bahwa batu itu ada di tanganku, dan aku bisa menghidupkanmu kembali." Lin Tian menjelaskan. "Tidak mungkin," katanya. Lin Tian menatap pemuda itu dengan wajah bingung dan bertanya, "Katakan padaku siapa kamu dan mengapa kamu ada di sini." "Saya keturunan," katanya setelah jeda yang lama. "Mungkin 100.000 tahun sejak saya menjadi keturunan." 10 tahun yang lalu? "Iya." Suara ramah sisi lain, tetapi alis Lin Tian terkunci rapat, suara itu benar-benar berkata kepadanya, "Berlanjut." Pria itu ragu-ragu dan berkata, "Nama saya Sayap Belakang. Itu milik pelukis ras belakang, dan kita semua melukis seni roh." "Seni roh kudus? Apa keterampilan melukis roh kudus pada keramik?" Lin Tian bertanya, dan Sayap Belakang berkata, "Ya." Lin Tian mengerti dan bertanya, "Lalu mengapa kamu ada di sini?" "Seni semangat keluarga kami sangat maju. Saya ingin menggambar roh tingkat lanjut, yang hanya ada di patung batu ini. Jadi saya masuk, dan setelah lama belajar, saya ingin pergi, tetapi ternyata saya tidak bisa pergi." Sayap Belakang menghela nafas. "Apakah maksudmu ada seni roh di batu itu?" "Iya." Setelah itu, Lin Tian terus melihat ke ruang sekitarnya, dan menemukan ada kata-kata dan gambar yang berkedip-kedip. Itu benar-benar seperti semacam lukisan, tetapi itu adalah lukisan roh kudus. Tetapi Sayap Belakang bertanya-tanya, "Siapa kamu? Mengapa ada patung seperti itu?" Lin Tian menjelaskan masalahnya, dan Sayap Belakang terkejut. "Kamu telah menyegel celah itu?" "Iya." Sayap Belakang tidak bisa mempercayainya. "Ini, bagaimana bisa?" "Mungkin tidak mungkin. Jangan menebak. Itu Anda. Apakah Anda tahu siapa yang menyegel Anda di sini?" "Segel? Segel apa?" Sisi lain jelas tidak tahu bahwa dia tidak bisa keluar karena ada segel tambahan di luar. Lin Tian menjelaskan situasinya, dan kemudian Yi terkejut. "Siapa Anda?" "Aku tidak bisa keluar karena ada segel ekstra." "Iya." Itu membuat takut Sayap Belakang. "Bagaimana itu bisa terjadi? Apa yang terjadi?" Sayap Belakang ragu-ragu untuk waktu yang lama dan jatuh. "Keluarga kami memiliki 2 lukisan jenius roh kudus pada waktu itu. Saya adalah salah satunya, dan yang lainnya tidak baik hati. Jadi para tetua pada waktu itu tidak membiarkan dia mempelajari patung batu itu, jadi kemungkinan dia melakukan sesuatu tentang itu." Lin Tian mengerti dan berkata, "Aku akan mengeluarkanmu sekarang." "Benarkah?" Sayap Belakang terkejut, tetapi Lin Tian tidak banyak bicara. Dia membuka segel patung batu itu. Sayap Belakang melompat ke Lin Tian dan melihat sekeliling dengan heran. "Ah, aku benar-benar keluar." Tetapi ketika Sayap Belakang menemukan bahwa lukisan itu ada di sekitar, senyum itu berangsur-angsur menghilang dan berkata, "Ini. Jangan khawatir, kita ada dalam gambar sekarang. Saat kamu keluar, kamu akan bebas." Ketika Sayap Belakang mendengar ini, dia langsung berkata, "Terima kasih. Itu keberuntunganmu." Setelah Lin Tian selesai, dia keluar dari lukisan itu dan keluar kota untuk mengambil Sayap Belakang. Ketika Sayap Belakang melihat hutan nyata dan dunia luar, seluruh orang sangat bersemangat. "Saya pikir saya tidak akan pernah keluar lagi." Lin Tian dapat merasakan suasana hatinya saat ini, jadi dia tidak banyak bicara, dan kemudian Yi balas menatap Lin Tian. "Terima kasih, adik kecil. Terima kasih kembali. Kebaikanmu dicatat oleh Sayap Belakangku. Selama Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan di masa depan, Anda dapat datang ke klan belakang untuk menemukan saya kapan saja. Aku akan membantumu." Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Itu yang kamu katakan?" "Iya."
Setelah selesai, dia meninggalkan Lin Tian, dan Lin Tian memperbaiki suasana hatinya dan kembali ke penginapan di kota. Di penginapan, Su Jing melihat kembalinya Lin Tian dan bertanya, "Dari mana saja kamu, kakek?" "Pergi berkeliling." "Apa?" "Pertanyaan?" "Penjaga toko Tong baru saja memintamu dan berkata bahwa seseorang ingin bertemu denganmu." Su Jing menjelaskan, dan Lin Tian berkata, "Ada apa? Pasien mana itu?" "Entahlah. Tanyakan." Su Jing tidak mengerti, tetapi Lin Tian harus pergi ke lantai pertama penginapan. Melihat penjaga toko Tong yang kembali dari luar, dia bertanya sambil tersenyum, "Penjaga toko Tong, ada apa?" Ketika penjaga toko Tong melihat Lin Tian muncul, dia berkata dengan penuh semangat, "Adik kecil, ini seperti ini. Pemilik penginapan kami ingin bertemu denganmu." "Menguasai?" "Ya, dia menyuruhku untuk mengundangmu." Penjaga toko anak menantikannya, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Maka Anda harus memberitahu saya alasannya." "Ya, aku tidak tahu bagaimana mengatakan itu. Bagaimanapun, anggota keluarga saya memberi saya ribuan pesanan. Jika mereka tidak mengundang Anda, biarkan saya pergi," kata penjaga toko anak itu dengan menyedihkan. Lin Tian tidak bisa menahan senyum, "Anda membiarkan dia datang kepada saya di kamar." Selesai berkata, Lin Tian kembali ke kamar, dan penjaga toko anak itu tercengang dan kemudian mengeluarkan batu nada untuk berkomunikasi dengan hormat. Adapun kembalinya Lin Tian ke kamar, Su Jing bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kakek, menurutmu siapa tuan di mulut penjaga toko anak?" "Saya akan lihat nanti." "Mengapa bertanya lebih banyak?" Lin Tian selesai dengan senyuman, lalu menutup matanya. "Iya." Sampai setengah hari kemudian, suara penjaga toko datang dari luar. "Adik laki-laki, orang dewasa kita, telah tinggal di ruang rahasia penginapan. Silakan pergi dan bicara untuk menghindari pandangan orang-orang di sini." Lin Tian setuju, dan kemudian membiarkan Su Jing dan Bai Jue tinggal di sini. Dia dan penjaga toko Tong datang ke ruang rahasia bersama. Ruang rahasia ini ada di lantai atas penginapan, dan ada juga pintu di lantai atas. Orang luar tidak bisa masuk sama sekali. Ketika penjaga toko Tong mengeluarkan kunci untuk membuka kunci pintu, dia membawa Lin Tian masuk. Hanya koridor panjang yang tampak seperti terowongan sampai penjaga toko Tong datang ke pintu dan berkata dengan hormat, "Tuan, dia ada di sini. Masuk." Pria di dalam berkata, dan penjaga toko Tong membuka pintu dan membawa Lin Tian masuk. Di ruangan ini, ada seorang pria paruh baya yang aneh, dan terlihat agak kasar. Melihat pria ini menatap Lin Tian untuk waktu yang lama, dia tersenyum, "Dr. Lin, kan?" "Ya, saya tidak tahu ada apa?" Lin Tian bertanya sambil tersenyum, dan pria paruh baya itu berkata sambil tersenyum, "Saya dari keluarga Song di kota Shuyon. Baru-baru ini, karena saya mendengar tentang keterampilan Anda, saya datang untuk melihat-lihat dan berbicara dengan Anda." "Keluarga Song?" "Ya, salah satu keluarga terbesar di kota Shuyon, dan sebagian besar penginapan dimiliki oleh keluargaku." Pria itu berkata dengan bangga. Lin Tian tersenyum, "Saya tidak tahu apa yang ingin Anda bicarakan." Pria itu berkata kepada penjaga toko anak, "Turun dulu, saya akan bicara dengan yang ini." "Iya." Penjaga toko anak mundur. Ketika pintu ditutup, dia segera tenang. Kemudian pria itu tersenyum dan berkata, "Namaku Song Yu, kepala keluarga Song." Lin Tian tidak banyak bicara, karena dia tahu bahwa pihak lain tidak pandai datang, terutama di sekitar sini, ada susunan tersembunyi. "Apa? Dr. Lin, apakah Anda tidak suka berbicara dengan saya?" Melihat Lin Tian tidak berbicara, Song Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Lin Tian balas tersenyum. "Aku tidak mau, tapi kamu tidak terlalu ramah padaku." "Bagaimana kamu mengatakan itu?" "Anda telah mengatur susunan di sekitar Anda, dan momentum Anda telah ditekan seolah-olah Anda siap untuk memulai kapan saja." Lin Tian menertawakan Song Yu, dan Song Yu tertawa setelah mendengarkan, "Lin Sheni, penglihatan yang bagus, yang semuanya bisa dilihat. Katakan apa yang ingin kamu lakukan." Lin Tian bertanya pada pandangan pertama, dan Song Yu berkata, "Keluarga Song saya telah membangun penginapan di sekitar kota. Selain memberikan kemudahan bagi orang-orang, itu untuk menarik semua jenis bakat. Dan kamu telah ditatap olehku, jadi sekarang kamu bisa bergabung dengan kami dan menjadi tamu keluarga lagu kami." Setelah mendengar ini, Lin Tian tersenyum pahit, "Apakah kamu sangat menyukai orang? Saya biasanya mengundang orang ke rumah saya terlebih dahulu, dan kemudian membayar banyak uang agar mereka setuju untuk bergabung. Tapi bagaimana jika saya tidak setuju?" Song Yu segera menghela nafas yang kuat, "Jika aku tidak setuju, aku akan meninggalkan pria itu dan membiarkannya menghilang di kota awan air ini. Apakah kamu tidak menyinggung banyak orang?" "Tentu saja, tapi orang-orang itu tidak bisa lepas dari mataku, jadi orang luar tidak mengetahuinya sama sekali," kata Song Yu bangga. Lin Tian tersenyum dan berkata, "Apakah kamu kenal about keluarga Kain?" "Saya tahu. Untuk menemui dokter, saya tidak menginginkan martabat." Song Yu tertawa, dan Lin Tian berkata, "Aku ingin memberitahumu bahwa aku tidak bisa memprovokasi dia, atau aku akan membuatnya terlihat baik." Tapi Song Yu tertawa, "Wah, tahukah kamu apa gelarku di kota Shuyon? Katakan padaku."
Namaku Song Overlord. Jika Anda tidak berani, saya akan membersihkannya. Bahkan kutu buku Tuan Kota tidak berani memprovokasi saya sesuka hati, atau saya akan membiarkannya jatuh dari posisi Tuan Kota. Setelah mendengar ini, Lin Tian berkata dengan aneh, apakah kamu bahkan tidak takut pada Tuan Kota? Omong kosong, di kota Shuyun, apa yang saya bicarakan? Apakah penguasa kota itu? Bukankah itu hanya pemborosan yang hanya peduli dengan bisnisnya sendiri setiap hari? Song Yu itu mengatakan Tuan Kota tidak berharga. Lin Tian bergumam pada dirinya sendiri, peran apa yang dimainkan keluarga Song di kota Shuyun. Melihat Song Yu yang tercengang dari Lin Tian bertanya sambil tersenyum, wah, aku sudah mengatakan semua yang harus aku katakan. Sisanya tergantung pada keputusanmu. Ku bilang, jangan main-main denganku. Setelah Lin Tian menjelaskan, Song Yu tertawa, kalau begitu aku harus kasar. Selesai berkata, susunan di sekitar telah diaktifkan, lalu belenggu yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara, dan melibatkan Lin Tian. Ada banyak rune lain di belenggu ini, yang membuat belenggu begitu kuat sehingga Lin Tian tidak bisa bergerak. Lagu Yu ini datang ke sini dan mengelilingi Lin Tian dengan bangga. Wah, jangan berjuang. Susunan keluarga lagu saya cocok dengan rantai segel. Setelah Anda terjerat, Anda tidak dapat menggunakan kekuatan Anda. Aku akan membiarkanmu melakukannya, oke? Lin Tian menatap rantai itu dan berkata sambil tersenyum, beginilah caramu berurusan dengan orang lain. Omong kosong, selama bertahun-tahun, saya telah menjadi orang yang sangat tertekan, dan saya 100% berhasil. Kata Song Yu sambil tersenyum. Lin Tian tersenyum, tapi sudah kubilang, itu tidak berguna bagiku. Tidak ada gunanya? Apakah kamu akan mati? Setelah Song Yu selesai, dia mengeluarkan belatinya dan berenang di sekitar Lin Tian, tetapi Lin Tian tidak mengerti dan bertanya, mengapa kamu ingin berurusan dengan orang-orang di keluargamu? Song Yu berkata dengan bangga, aku berkata, aku adalah penguasa dinasti Song. Di kota Shuyun, keluarga lagu saya adalah rajanya. Wang, Anda ingin mendominasi? Lin Tian bertanya sambil tersenyum, sementara Song Yu berkata dengan senyum aneh, kamu sangat pintar, nak. Keluarga lagu saya benar-benar ingin menjadi penguasa satu sisi, daripada orang yang diperintahkan oleh ibu kota. Lin Tian ragu, Shui Guo, ada banyak ahli dan pasukan. Apakah menurutmu berguna bagimu untuk merekrut beberapa orang? Tapi Song Yu berkata dengan bangga, semua jenis bakat yang saya kumpulkan adalah bakat. Bukan masalah bagi saya untuk melawan ribuan orang. Bagaimana Anda tahu bahwa saya belum mengumpulkan beberapa bara? Jadi, penjaga keamanan yang bertanggung jawab atas kota Shuyun juga telah digabungkan olehmu? Banyak orang telah tergabung dengan saya. Selama aku memberi perintah, seluruh kota adalah milikku, tapi ini belum waktunya. Tidak pada waktu yang tepat? Ya. Kapan tiap orang-orang Qin mengkonsumsi air dalam jumlah yang sama, saya akan mulai lagi, dan negara air tidak akan punya waktu untuk peduli dengan saya, Anda tahu. Song Yu itu cara yang sangat mencolok, kata rahasianya semua. Lin Tian tersenyum, Anda berkolusi dengan orang-orang Qin. Hei, nak, kamu pintar. Song Yu tertawa, tetapi Lin Tian berkata, kamu ceroboh. Jenderal? Pada saat ini, Lin Tian berpikir bahwa semua belenggu telah menghilang, seolah-olah tidak pernah dikenakan pada Lin Tian. Song Yu kaget. Kamu, bagaimana kamu memecahkannya? Ini rahasiaku, bagaimana aku bisa memberitahumu sesuka hati? Lin Tian bertanya sambil tersenyum, dan Song Yu Heng berkata, wah, sudah kubilang, bahkan jika kamu bisa memutuskan talinya, kamu tidak bisa pergi dari sini. Setelah itu, Song Yu mundur beberapa langkah, susunan di sekitarnya berjalan, dan api yang tak terhitung jumlahnya dihasilkan di lokasi Lin Tian, berniat untuk membakar Lin Tian hidup-hidup. Lin Tian menatap api, dan Song Yuxia, yang berada di luar barisan, berkata, bermainlah denganku, kamu terlalu muda. Song Yu mengira Lin Tian sedang sekarat, jadi dia tersenyum dan berkata, nak, sejujurnya, keterampilan medismu sangat kuat, aku sangat benci membiarkanmu mati. Apakah kamu benar-benar berpikir aku akan baik-baik saja? Lin Tian selesai berkata, dan langsung memadamkan semua api di sekitarnya. Tidak hanya itu, tangan Lin Tian masih hidup dengan Raja Api, dan Song Yulan berkata, ada apa? Lin Tian tidak menjelaskan, tetapi pergi satu sama lain selangkah demi selangkah. Song Yuheng berkata, kalau begitu aku harus melakukannya sendiri. Setelah itu, roh 8 bintang dinasti Song terbuka, dan itu terbuat dari api, seperti api. Tetapi ketika Song Yu siap bertarung melawan Lin Tianxia, Lin Tianyi tertawa, dan kekuatan roh sucinya segera menghilang. Ini membuat Song Yu takut. Apa yang terjadi? Kekuatan rohmu telah dipecahkan olehku. Aku tidak tahu apa lagi yang ingin kamu lakukan padaku. Lin Tian menatapnya. Song Yu mengatupkan giginya dan menyebarkan jalan napasnya. Seluruh jalan napas 1 miliar terlihat sangat kuat, dan Lin Tian tidak mau menunjukkan kelemahan. Tiba-tiba, jalan napas Lin Tian berubah, atau perubahan kelima, mencapai 1 miliar yuan. Song Yu menatap, jalan napas berubah. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Lin Tian tersenyum dan berkata, saya akan lebih
Song Yuheng berkata, tidak peduli apa yang akan kamu lakukan, kamu akan mati hari ini. Sekarang Lin Tian tahu banyak rahasia Song Yu, dan Song Yu tidak akan membiarkan Lin Tian hidup, jadi mereka bertarung di ruangan ini. Tapi Lagu Yugen tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dia juga memar oleh Lin Tian. Tapi Song Yu berkata dengan marah, wah, ada banyak orang berbakat di keluarga laguku. Apa hubungannya itu denganku? Ya, kamu menyakitiku. Aku tidak akan membiarkanmu hidup. Setelah itu, ada pusaran air di belakang Song Yu, dan kemudian sesosok menangkapnya, dan kemudian Song Yu menghilang. Pusaran air menghilang, dan Lin Tian memancarkan cahaya aneh. Keluarga lagu ini memiliki kemampuan untuk mentransmisikan orang-orang seperti ini. Tapi Lin Tian masih memperbaiki suasana hatinya dan pergi keluar. Penjaga toko anak yang menunggu di koridor tidak tahu apa-apa, jadi dia tersenyum pada Lin Tian dan berkata, bagaimana denganmu, adik kecil? Apakah kamu senang berbicara dengan tuanku? Sangat senang, tapi dia ingin kamu masuk. Lin Tian tersenyum padanya. Penjaga toko Tong Ensheng segera masuk. Tetapi ketika dia masuk ke dalam, Lin Tian menutup pintu, dan susunan di sekitarnya diaktifkan oleh Lin Tian, dan dia hidup kembali, dan menjebak penjaga toko Tong di dalamnya secara langsung. Penjaga toko Tong kaget. Adik laki-laki, ada apa? Seharusnya aku bertanya padamu. Lin Tian menatap penjaga toko anak dan berkata dengan dingin, tetapi penjaga toko anak ketakutan dan berkata, kamu, bukankah kamu telah dijatuhkan oleh pemiliknya? Apakah menurutmu dia memiliki kemampuan ini? Lin Tian bertanya, dan penjaga toko Tong melihat darah di mana-mana dan menatap Lin Tian dengan aneh, apa yang kamu lakukan pada tuan kami? Dia diselamatkan, tetapi kamu tidak begitu lagi. Seseorang akan datang untuk menyelamatkanmu. Kata-kata Lin Tian membuat penjaga toko Tong gelisah. Adik laki-laki, ini terkait dengan kita. Pemilik keluargamu telah mengatakan segalanya, terutama tujuan penginapanmu. Dia juga mengatakan dengan jelas bahwa itu tidak ada hubungannya denganmu. Lin Tian bertanya sambil tersenyum. Saya akui itu adalah bakat yang saya rekomendasikan kepada pemiliknya, tetapi saya tidak melakukannya. Lin Tianxie tersenyum, sungguh gagal. Ketika penjaga toko melihat Lin Tian akan datang, dia harus menggigit giginya dan melepaskan roh bintang 8. Lin Tian tertawa, pada hari ketika Anda dan Bu Jia mengambil inisiatif, saya tahu bahwa Anda tidak mudah, tetapi saya tidak menyangka Anda akan melakukan hal seperti itu di penginapan. Ketika penjaga toko Tong tahu bahwa dia tidak dapat mengubah hubungannya dengan Lin Tian, dia berkata dengan dingin, wah, saya adalah roh bintang 8. Kamu harus tahu bahwa aku mengerikan. Tidakkah kamu benar-benar berpikir aku takut padamu? Lin Tian bertanya sambil tersenyum, dan penjaga toko anak itu melotot, suatu hari, jika bukan karena saya, Anda akan dijatuhkan oleh Master Kain. Bukankah seharusnya kamu berterima kasih padaku? Ketika Lin Tian mendengar ini, dia tidak bisa tertawa atau menangis. Jika tidak, aku bisa mengatasinya. Lucu, bagaimana kamu menghadapi dia yang tidak memiliki semangat? Penjaga toko anak itu mencibir. Lin Tianxie berkata sambil tersenyum, percaya atau tidak, aku akan membuatmu tidak berguna. Lucu, roh suciku, apakah aku masih bisa menggunakannya? Penjaga toko tidak berpikir begitu. Dia pikir Lin Tian sedang bercanda. Tetapi pada saat berikutnya, ketika Lin Tian menggunakan keterampilannya yang melemah, senyum bocah itu mengeras, dan dia mencoba beberapa kali, tetapi dia tidak dapat menggerakkan kekuatan Roh Kudus. Ini membuat penjaga toko Tong takut untuk menatap Lin Tian, kamu. Aku mengatakan bahwa bahkan tanpamu, aku bisa dengan mudah berurusan dengan Master Kain. Lin Tianxie tertawa, dan penjaga toko Tong secara bertahap merasa bahwa Lin Tian sedikit menakutkan. Jadi penjaga toko Tong berbalik dan mencoba melarikan diri, tetapi susunan itu dipicu. Sisi lain tidak bisa keluar sama sekali. Tidak hanya itu, Lin Tian masih tertawa, susunan ini awalnya dijebak oleh tuanmu, tapi sekarang digunakan olehku, jadi tidak mungkin bagimu untuk keluar. Penjaga toko Tong sedang terburu-buru. Dia mulai menyerang area ini dengan gila-gilaan. Namun, tanpa kuasa Roh Kudus, kuasanya tidak bisa keluar sama sekali. Penjaga toko anak itu tampak ketakutan, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, menyerah. Tidak, saya tidak bisa tunduk. Penjaga toko anak menggelengkan kepalanya, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, kamu bisa menyerah kepada keluarga Song, bagaimana kamu tidak bisa menyerah padaku? Kita masing-masing telah meminum pil khusus dari keluarga Song. Jika ada yang mengkhianati keluarga Song, pil ini bisa membunuh kita seketika. Lin Tian tersenyum dan berkata, saya seorang dokter ajaib. Apa menurutmu aku tidak bisa menyelesaikannya? Penjaga toko Tong berkata dengan gelisah, ramuan dan sekering jiwa ini, kecuali jiwa dihancurkan, tidak ada cara lain untuk menyelesaikannya. Lin Tian menatapnya dan berkata, jika kamu mau percayalah, jika kamu ingin mati, kamu dapat memilih satu dari yang lain. Ah! Lin Tian memandang penjaga toko yang tertegun dan berkata, aku akan memberimu waktu untuk berpikir, tapi aku akan berubah pikiran kapan saja dan membunuhmu. Penjaga toko ketakutan dan buru-buru mendatangi Lin Tian. Bisakah kamu benar-benar membantuku?
Lin Tian mengabaikannya, tetapi mengeluarkan beberapa jarum dan menusuknya. Kemudian penjaga toko tidak bisa bergerak. "Jangan bunuh aku," kata. Penjaga toko Lin Tian tidak berbicara, tetapi meletakkan tangannya di dahinya, lalu menutup matanya, dan kemudian Lin Tian melihat bahwa jiwanya dikelilingi oleh gas ungu. Ketika penjaga toko melihat Lin Tian memasuki ruang kesadarannya, dia menjelaskan dengan panik, "Aliran udara yang dibentuk oleh pil ini terintegrasi dengan ruang kesadaran saya. Ini bukan elisir, ini kabut yang dikendalikan jiwa. Kabut kontrol jiwa. Jangan khawatir. Saat aku menyingkirkan kabut, kamu akan lepas kendali." Setelah Lin Tian selesai, Dewa Reinkarnasi mulai menyerap. Ketika penjaga toko melihat aliran udara menghilang satu persatu, matanya melebar, dan dia berkata dengan heran, "Ini, bagaimana mungkin?"